selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Pasti luar biasa dong. Luar biasa. Iya benar banget. Oke adik-adik, kita mau ngapain ya Kak hari ini ya Kak? Kita hari ini mau memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Iya benar banget. Kita mau impa nih di pagi hari ini. Iya, betul. Adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Mana Alkitabnya? Lalu kidung cerianya udah Kidung Mas? cerianya juga udah belum? Udah ya? Udah ya, udah pada siap nih ya. Oke. Dan kita sudah siap dan juga siapkan hati. Bener banget Kak. Bener Siapkan banget. hati kita supaya kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan menjadi sebuah berkat untuk kita dalam hidup kita. Iya bener banget. Oke Kak, tapi kita belum kenalan nih Kak. Iya, kita belum kenalan. Adik-adik ada yang tahu nggak nih sama kita? Kita nggak berdua nih, kita bertiga sama pemusik satu. Oke. Iya, sama Kak siapa nih? Masih inget gak ya? Pemusiknya dari pemusik dulu ya. Dari Oke, kita pemusik mulai nih, dulu. Kak. Dari pemusiknya sama ada Kakak Dira. Oke, dengan Adira. Oke. Yang di sini, yang di tengah nih, kakak paling cantik di sini. Iya dong, Karena Kak. perempuan sendiri. Oh iya dong, dan adik-adik juga pasti cantik-cantik kan? Iya, ganteng-ganteng juga kayak Iya, kabar Kak Dira. oke. Keren. Oke. Ada Kak Kayu Dita. Kayu Dita. Baru terakhir ada Ada siapa nih? Masih inget gak? Ada Kak? Kabara. Oke, ada Kita Kabara. dong. Oke, adik-adik. Oke, nah sekarang sebelum Kita memulai ibadah. Oke, kita mau saat teduh nih Kak. Kita mau saat teduh dulu adik-adik. Iya, kita mau saat teduh dulu. Oke ya. Kita siapkan hati Dan pikiran kita lipat tangan, tunduk kepala, kita saat teduh dimulai. Oke, saat teduh selesai. selesai. Ya, Ah, oke Kak. Adik-adik masih semangat dong? Masih dong Kak, kita Oke, udah kita mau mulai bagi nih. berdiri ya. Kita mau bakar semangat kita. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Oke, kita mau pujian pembuka nih. Pujian pembukanya kita nyanyi lagu Yesus Pokok. Dan kita lah caranya. Iya, bener banget. Oke, Ayo. musik hadirat. Pokoknya kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Oke adik-adik, masih bangkit berdiri. Kita masih Belum ada yang duduk, masih semangat dong. Oke, kita mau lagu apa lagi nih Kak? Kita akan lanjut lagu pujian pembukaan kita, Yesus, Yesus di dalam rumahku. Oke, Kak Dira. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di
dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in your family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in your family, happy happy home, happy happy home. Ya adik-adik, kita mau sapa-sapa adik layar nih Kak. Ada layan nih. Dari sektor 1 sampai sektor 16. Ada 16 sektor nih. Iya. Oke, kita sapa dulu ya dari yang pertama nih. Oke. Sektor 1. Ada Zaura, ada Valeska, ada Rowena, ada Zevanya, ada Rafael, ada Mika. Halo adik-adik. Halo. Lalu kita lanjut ke sektor 2. Di sektor 2 nih ada adik-adik Aldo, Kalista, Justin, Rafael, Angel, Nathanael, dan Rafael. Oke, halo. Dari sektor 3 Tiga nih. nih, siapa, Kak? Sektor 3 ada Gaby, ada Noel, ada Iren, ada Abigail, ada Rachel, Dan ada Vio. Betul sekali, ada Vio. Halo adik-adik Halo. sektor 3. Lanjut ya, Kak. nih. Sektor berapa Kak? Ada sektor 4 nih, Dek. Salah kan? Iya, Ada sektor 4 nih, apa-apa, adik-adik. Kak? Sektor 4 Lanjut, nih, Kak. ada Joel, ada Cleon, ada Josh, lalu ada Amanda, ada Johannes, ada Jessica, ada Jeremy, ada Andrea, ada Myra, ada Iona, ada Nata, ada Atira, ada Keke, ada Daniel, lalu ada Dasha, ada Mikael, dan juga Rahel. Halo Oke, adik-adik. halo. Ada di sektor 5 Lima. nih Kak. Oke, Kak, Sektor lanjut, 5. Kak. Ada Siapa, Kak? Jonathan, ada Rena, ada Calvin, ada Luther. Betul adik-adik. Oke, Halo. lanjut lagi nih di sektor 6. Sektor 6 ada siapa nih, Kak? Sektor 6 ada Yoel, ada Benaya, ada Gilbert, ada Rere. Oh, itu di sektor 6 ya. Iya. Lalu di sektor 7 coba Kak Dira, ada siapa aja ya? Sektor 7 ada Bigdea, Briana, Brian, Rehan, Mikael, Risa, Lasse, Andrea Lasse, Stephen, Kenzie, Chester, dan Edgar. Wah, Oke ada Kak. adik-adik sektor Lanjut nih di tujuh. sektor 8. Sektor 8 ada Edgar, ada Edward, ada Anna, ada Gaby, ada Sierra. Lalu di sektor 9 ada adik-adik Aure, Benaya, Christabel, Salomo, Timothy, Neil, dan Joy. Oke, lanjut nih Kak. Sektor 10 ada Vero, ada Levan, ada Semita, ada Rachel, ada Farhan dan Farhin. Oke, ada Farhan dan Farhin. Lanjut Kak, sektor 11. Harvin, sorry nih Kak, salah baca. Harvan. Oh, Sorry Kak, salah ada baca. Harvan dan Harvin. Iya. Wah, maaf ya Lanjut, adik-adik. Kak. Ada kesalahan teknis nih. Lanjut Kak Dira. Ada siapa ya di sektor? Di sektor 11 ada Shalom, Gauri, Kila, Mika, Allen, Altar, Jonathan, Clara, Lucretia, Jesselyn, Louis, dan Kezia. Wah, ada Lanjut Kak, sektor 12 nih sektor Kak. 12 ada Tessa, ada Gaby, lalu ada Emma, ada Rafa, Monica, dan Desire. Oke. adik-adik. Di sektor 13. Wah, 13 nih Kak. Ada Marvel, ada Kristo, ada Matthew, ada Lukas, Valerie, Kana, Clarissa, Derek, Ilori, Shalom, Revel, Karen, Tania, Willy, Mark, Grace, Gloria, Kalista, Kevin, Miguel, ada Renan, Daryl, Rehat, dan Anya. Anya. Lalu Ya. Kak, sektor 14 itu ada Boaz, ada Matthew, ada Ovel, ada Myra, ada Hannah, ada Zirel, ada Joseph, lalu ada Jocelyn, ada Sharon, dan Darren. Bagi sektor 15 Kak Dira. Kak Dira. Di sektor 15 ada adik Rachel, Karen, Gabriel, dan Kimberly. Oke, lalu Oke, sektor sektor 16 16 nih, ada siapa nih? Wah, ada Bevan dan Axel. Halo adik-adik. Halo adik-adik semua. Oke, sekarang kita mau doa pembuka nih Kak. Iya. Oke, siap ya kita doa pembuka. Akan menyanyikan lagu Lipatlah tangan. Lipatlah tangan, tutup mata.
Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami akan mulai impak kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, urapi kami, biarlah kami bisa mengerti Tuhan apa yang menjadi isi firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk impak hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Kak, kita lanjut lagi Kak. Kita lanjut memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi dari KC 262. Apabila kita suka cita. Oke. Sebelum kita bernyanyi deh, mari kita Bangkit berdiri, anak-anak Allah. Yesus Kristus, Hadirat dari tempo lambat ya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Wah, semangatnya. Wah, masih bersuka cita ternyata kita ya adik-adik. Wah, hebat. Oke, kita mau pembacaan Mazmur nih adik-adik. Kita siapin Alkitabnya dulu ya. Oke adik-adik, sekarang kita duduk kembali. Nah, kita akan melakukan pembacaan Mazmur. Kita siapkan Alkitab kita. Lalu kita buka Mazmur 105. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai 6. Nah, kita akan membaca Mazmur, adik-adik boleh bangkit berdiri lagi. Kita buka dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 6. Adik-adik sudah menemukannya? Kita bacanya responsoriah ya, berganti-gantian. Iya. Oke, secara berbalasan ya adik-adik. Oke, Kak Bara akan membaca ayat yang ke dalam, adik-adik akan baca ayat yang keluar. Oke, adik-adik. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Sekian Mazmur hari ini. Oke. Nah adik-adik bisa kembali duduk. Nah kita akan lanjut nih Kak. Ada adik-adik Oke. kita yang mau memberikan kesaksian Iya pujian nih benar Kak. banget nih. Kesaksian pujian dari siapa nih Kak? Kesaksian pujian kita hari ini tuh dari Niknea dari sektor 7. Oke. Nah, kita saksikan bersama-sama adik-adik. Ini dia. Check it out. Duduk senang, jalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya.
Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan nih kesaksian pujiannya. Keren ya Kak? Keren banget Kak. Iya. Nah adik-adik yang juga Mau untuk melakukan kesaksian pujian ya, boleh nih adik-adik bisa kirim ke kakak-kakaknya. ya kirim aja Tapi dengan pakai baju yang bagus ya, baju yang rapi. Nanti bisa kirim ke kakak sektor atau atau kakak-kakak. melalui sosial media juga boleh Iya, kok ya boleh. dikirim Iya, benar banget. ya. Oke, Kak. Habis ini kita mau apa? Kita akan lanjut membacakan ayat hafalan. Ayat hafalan, berarti Alkitabnya masih dipegang dong. Harus tetap dipegang ya Kak. Iya nih. Nah kita lanjut Kak ayat hafalan pertama Iya. dari ATK dulu nih Kak. Iya, ayat hafalan dari ATK. Dari ATK itu terambil dari Mazmur 77 ayat 15a. Mazmur 77 ayat 15a. Oke, Kabara bacain ya. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Ada gerakannya nih Kak. Apa tuh Kak gerakannya? Ayo Oke. kita buat Boleh gerakannya pegangin jadi. dulu, Kak? Oke. Ya Oke. meletakkan dulu Alkitabnya kita gerak buat gerakan. Oke nih, Mazmur 77 ayat 15a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, Mazmur 77 ayat 15a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Gampang ya? Gampang banget, Jadi bisa dong. Dihafal ya Iya. adik-adik sama Oke, gerakannya juga. langsung nih Kak. Langsung kita Kita ke ke ayat hafalan kelas AK. Oke. Nah, Dari mana nih Kak? ayat hafalan kita diambil dari Lukas 18 ayat 27. Ayo, Oke. silakan Lukas dibuka Alkitabnya. 18 ayat 27. Lukas 18 Ayo buka ayat- dulu kitabnya. Sudah dibuka semua ya? Oke, Kak. Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya, adik-adik, sekali lagi kakak bacakan. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itu ayat hafalan untuk AKK. Gimana Kak Oke. untuk anak tanggungnya? Oke, lanjut lagi nih di anak tanggung. Kita buka dari Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 Iya. ayat 6. Ayo dibuka Kita buka adik-adik. Filipi 4 ayat 6. Oke, Kabara bacain ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, itu ya adik-adik. Bisa dong, Hafalan untuk anak tanggung. Ya. Nah, adik-adik, ayat hafalannya tadi jangan lupa untuk dikirim ke kakak-kakak lainnya ya. Iya, benar banget. Nah, kalian boleh kirim ke kakak lainnya atau melalui sosial media juga boleh adik-adik. Jadi jangan lupa ya. Oke, sosial medianya ada di bawah sini. Wah, nih. iya nih Kak, ada di bawah sini ternyata sosial medianya. Bisa dilihat ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 137. Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, pedoman hidup yang benar, sempurna dan senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, pedoman hidup yang benar, sempurna dan Selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik? Wah, luar biasa, puji Tuhan semuanya sehat ya. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya siapkan Alkitabnya. Sudah siapkan Alkitabnya? Ya, kalau sudah, kita mau buka Alkitab kita. Pembacaan kita hari ini yang terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ya, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Adik-adik boleh minta tolong sama papanya atau mamanya atau mungkin kakaknya adik-adik untuk membantu mencarikan pembacaan kita hari ini.
Kalau sudah, biarkan Alkitabnya adik-adik terbuka, lalu kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Sudah? Yuk kita akan berdoa, tapi sebelumnya kita nyanyi. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Jika aku berdoa, ku lipat semuanya. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh kembali mengikuti ibadah minggu pelayanan anak di hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, boleh kami mengerti, sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari seturut akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah adik-adik, Kak undang adik-adik semua berdiri karena kita akan membaca firman Tuhan. Sudah? Baiklah, kita akan membaca dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, demikian pembacaan kita hari ini. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk dalam mendengarkan cerita kita di hari ini, Kak Evi mau tanya nih, siapa yang minggu kemarin ikut IMPA secara online? Masih ingat tidak cerita minggu lalu kakaknya cerita tentang apa ya? Kakaknya bercerita tentang dari pembacaan kita dari Mazmur 104 ayat 5 ya, tentang apa? Tentang kebesaran kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Tuhan sudah menciptakan binatang yang ada di udara, juga di air dan di darat, dan juga Tuhan sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan seperti pohon, bunga ya, dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya, serta Tuhan juga sudah menciptakan benda-benda di angkasa ya, di langit. Nah, itu semua karena kuasa Tuhan yang luar biasa kepada kita, dan kita juga sebagai manusia ciptaan Tuhan. Karena itu kita harus apa? Kita harus selalu apa? Untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Nah, tadi minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang kuasa Tuhan. Hari ini juga kita akan lihat kuasa Tuhan. Tuhan kita itu sangat luar biasa. Kira-kira apa yang dilakukan Tuhan Yesus di hari ini? Mau tahu adik-adik? Nah, kalau gitu duduk yang baik ya. Kita akan melihat apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Ya.
Tuhan Yesus ini saat itu Tuhan Yesus berada di Galilea bersama murid-muridnya. Oh, ternyata di kota Kana sedang ada pesta perkawinan. Wah, asik ya ada pesta perkawinan. Nah, Tuhan Yesus kan diundang bersama murid-murid lainnya. Tidak hanya itu saja, ternyata Ibu Yesus pun juga diundang untuk menghadiri pesta itu. Nah, biasanya adik kalau di pesta itu banyak orang tidak? Wah, banyak orang, banyak makanan yang enak-enak dan juga banyak minuman. Suka ke pesta nggak waktu itu? Ya, enak kan? Nah, tapi adik-adik, ternyata minumannya karena banyak orang, anggurnya habis. Ibu Yesus mendengar nih, ternyata pelayan lagi bingung karena anggurnya sudah habis. Karena itu Ibu Yesus datang kepada Yesus sambil berkata, minumannya habis. Karena itu Ibu Yesus ingin agar Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Tapi kata Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan? Belum saatnya saya melakukan sesuatu. Lalu Ibu Yesus memanggil pelayan. Pelayan sini, nanti kalau Tuhan Yesus mengatakan sesuatu kamu harus lakukan ya. Ikutin apa katanya ya. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun menolongnya. Melihat tempayan-tempayannya kosong, tidak ada anggur, airnya sudah habis. Karena itu Yesus menyuruh pelayan-pelayan untuk menuang air ke dalam tempayan itu. Nah, kalau sudah diisi penuh, kata Tuhan Yesus, sekarang kamu cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Wah, waktu diciduk, pelayannya lihat, wah, kok air tadi berubah ya sekarang? Tadi perasaan air biasa. Wah, ternyata sudah berubah adik-adik. Lalu dia bawa kepada pemimpin pesta. Saat pemimpin pesta itu meminumnya, dia lihat, wah, kok rasanya lebih enak ya daripada yang tadi. Diminum lagi, wah, minuman ini ternyata enak sekali, lebih enak dari sebelumnya. Ya, itu adik-adik, pemimpin pesta itu dia tidak tahu apa yang terjadi, ya, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Yang mengetahui hanya Yesus, yang mengetahui apa yang dilakukan Yesus hanya para pelayan dan juga Ibu Yesus serta murid-murid Yesus, ya. Sehingga mereka semua bersukacita dalam pesta itu. Ternyata ini adalah mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus. Apa sih mujizat itu? Adalah sesuatu yang terjadi itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang berkuasa. Yang mungkin banyak orang, mana mungkin terjadi. Tapi bagi Tuhan Yesus tiada yang tidak mungkin. Dia dapat melakukan segala hal yang tidak mungkin. Ya, itulah dari cerita tadi. Tuhan Yesus itu ternyata Tuhan yang sangat, Tuhan Yesus kita adalah seorang penolong yang baik. Jadi dia menolong. Kan Maria bilang gini tadi, apa? Maria tadi minta tolong. Maria berkata apa? Minumannya sudah habis. Ya, bisik-bisik kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Belum saatnya saya melakukan sesuatu. Tapi Ibu Yesus ini percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan melakukan sesuatu. Pasti Tuhan Yesus akan menolong, ya. Nah, karena itu apa tadi? Tuhan Yesus sudah lihat, oh iya, tempayannya kosong. Lalu dia minta tolong siapa? Dia minta tolong para pelayan untuk membawa air dan mengisi air itu ke dalam tempayan hingga terisi penuh. Dan akhirnya semua tempayan atau tempat minum itu semuanya sudah terisi penuh. Setelah penuh, Yesus berkata kepada seorang pelayan, sekarang kamu cedoklah, bawa air itu kepada pemimpin pesta. Ya, tadi lihat nggak adik-adik, pemimpin pesta itu tidak suka atau malah suka ya? Nah, ternyata saat pemimpin pesta itu minum, ternyata minuman anggur ini ternyata lebih enak dari sebelumnya. Ya, luar biasa ya adik-adik. Tapi pemimpin pesta itu
Dia tidak tahu apa yang terjadi, apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan Tuhan Yesus tadi? Tahu? Apa? Ya, Tuhan Yesus sudah merubah air menjadi anggur. Selain itu, yang mengetahui kalau tadi pemimpin pesta tidak tahu apa yang terjadi, tapi para pelayan itu mereka tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengubah air menjadi anggur. Demikian juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Ternyata guru mereka, Yesus ini sangat berkuasa. Dia sanggup melakukan apa saja yang bagi manusia mungkin tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tiada yang tidak mungkin. Ya, jadi adik-adik kita gak usah takut, kita tidak usah khawatir, karena kita punya penolong yang berkuasa, penolong yang luar biasa. Dia adalah Tuhan Yesus ya adik-adik. Tuhan Yesus itu akan selalu menolong kita, asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Sama seperti misalnya kalau kita pagi-pagi bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus lakukan berdoa ya. Kita berdoa terlebih dahulu, minta agar Tuhan Yesus menolong kita, memberkati kita agar kita dapat melakukan aktivitas kita. Misalnya kita bisa bermain, kita bisa juga mungkin belajar ya. Kita mohon pimpinan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Dari pagi sampai malam sebelum tidur, kita jangan lupa untuk berdoa. Di malam hari juga kita harus mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita, menolong kita sepanjang hari. Dan saatnya tidur pun kita minta pertolongan Tuhan buat menolong, membimbing kita dalam istirahat tidur kita di malam hari ya. Jadi kita harus selalu apa? Mengandalkan Tuhan, karena Yesus adalah penolong bagi kita semua. Sama seperti adik-adik nih, kalau adik-adik sakit misalnya, aduh lagi sakit, enak gak kalau lagi sakit? Gak enak, gak bisa main, harus istirahat di kamar, harus banyak istirahat, harus juga minum obat ya. Tapi jangan lupa kita punya penolong, yaitu Tuhan Yesus. Jangan lupa kita untuk berdoa, minta pada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus memberikan kekuatan, Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada kita, sehingga kita bisa kembali sehat, kuat, dan bisa beraktivitas, bisa bermain lagi. Nah, apalagi nih saat ini lagi pandemi, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Kalau misalnya adik-adik nih keluar rumah, apa yang harus adik-adik lakukan? Harus memakai apa? Memakai masker. Dan tidak lupa juga kita harus sering apa? Sering cuci tangan supaya kita bersih untuk menjaga kesehatan ya. Dan kemanapun kalau kita mau keluar rumah, jangan lupa kita mohon pimpinan Tuhan agar kita terlindung dari mara bahaya, agar Tuhan menolong kita, menjaga kita selalu, ya kan? Nah, adik-adik, jadi siapa di sini yang mau selalu mengandalkan Tuhan, percaya, oh iya, kita punya Tuhan yang hebat, aku mau selalu berdoa, minta pertolongan Tuhan. Siapa? Ya, jadi penolong kita siapa? Penolong dalam kehidupan kita sehari-hari siapa? Tuhan Yesus ya adik-adik. Jadi ingat, kita baik kakak maupun juga adik-adik di rumah, kita harus selalu apa? Mengandalkan kuasa Tuhan. Kalau kita mengandalkan kuasa Tuhan, maka pasti Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Amin. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya itu ceritanya tentang apa ya adik-adik? Yang dapat kita petik nih Kak dari firman
firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, yaitu kita harus selalu mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan dalam segala apapun yang kita perbuat. Bener banget Kak. Oke, kita akan merespon firman Tuhan nih adik-adik. Iya, Dik. Dari Kidung Ceria 2, 4, 8. jangan kita takut, bait 1 dan 3. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan menunjuk jalan. Jangan kita takut. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa. Kita selamat dan jadi kuat. Tuhan Maha Kuasa. Ya, adik-adik, kita mau doa syafaat nih. Nah, yang dibawakan oleh adik Layan, Grace dari sektor 13, yang kedua ada Cleon dari sektor 4, dan ditutup oleh Kayunita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini, kami berterima kasih boleh dijaga dan dilindungi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, dari Bapak Presiden, Menteri-Menteri, penjabat pemerintahan daerah, sampai yang terendah, bersama-sama dan bersatu membangun bangsa negara Indonesia, menjadi maju dan menjaga toleransi antara umat beragama. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Jatipon, dan ibadah IMPA masih beribadah secara online karena virus COVID-19. Tetapi kami tetap setia di hadapan-Mu, dan untuk kakak-kakak pelayan yang dengan setia melayani dan selalu dilindungi. Inilah doa kami, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas orang tua yang baik. Berkati dan beri kesehatan pada mereka. Berkati juga sekolah dan guru kami agar selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Bapa yang bertata di surga, kami akan lanjutkan rangkaian doa syafaat kami Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk gereja kami. Engkau berkatilah pendetanya, pelayanannya, setiap perangkat-perangkatnya Tuhan. Engkau berkati agar pelayanan yang gereja kami lakukan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan semua berjalan dengan kehendak dari-Mu saja. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk adik Layan yang sakit atau yang dalam pemulihan. Ada adik Luther Tobing dan juga adik Reinhard Tuhan. Engkau berikanlah mereka kesembuhan ya Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan agar mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Engkau berkati setiap makanan, obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan, agar mereka kembali dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Ada Rere dari sektor 6, lalu Kana Alexia dari sektor 6, ada Aubrey Eide Leora sektor 9, Glorio Bevan Pikauli dari sektor 16, lalu ada Kak Oktin ya Tuhan. Di minggu hari ini mereka telah mendapatkan berkat 1 tahun dari-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan di usia mereka yang bertambah di minggu ini. Biarlah di pertambahan usia mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang dekat dengan-Mu, dan menjadi pribadi yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberikan persembahan. Nah, persembahannya itu akan ada dua cara untuk memberikan persembahan. Cara yang pertama, adik-adik boleh menitipkan persembahan adik-adik ke mamanya, papanya, atau mungkin ke oma, ke opa. Nanti mama papanya atau oma opa adik-adik akan memberikannya ke gereja. Atau dengan cara yang kedua, gimana kabarnya cara yang keduanya? Oke, bisa ditransfer melalui QR code nih Kak. Iya betul, dari bisa QR lewat OVO. Nanti QR code-nya tuh Kak ada di bawah sini adik-adik. Oh iya, bisa lewat OVO, GoPay, Dana, Jenius. Nah, dan kalau adik-adik mau memberikan persembahan lewat QR code, adik-adik harus ingat nominalnya jangan kalau misalkan adik-adik nih mau memberikan Rp5.000 untuk persembahan, adik-adik jangan lupa kasihkan kodenya ya. Kodenya berapa nih Kak? Kodenya itu 11 di belakang ya. Oh, satu-satu ya. Iya, Jadi contohnya betul. nih kalau adik-adik memberikan 5.000, jadi tulisnya 5011. Jangan lupa ya adik-adik. Iya. Baik Kak, kita akan nyanyikan lagu dari Kidung Ceria 356. Kuberi persembahan. Baik 1 dan 3. Kadiret. Kuberi persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan rela hatilah bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Kita mau doa persembahan nih Kak. Persembahan Kak. Jadi adik-adik semua lipat tangannya, tutup mata, kita tundukkan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami. Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami dapatkan, yang berkat yang telah Engkau berikan bisa kami salurkan untuk sesama kami yang lainnya. Tuhan, berkatilah persembahan kami agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu bagi kami. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita lanjut nih ke Warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA. Jadi Warta Pelkat kita hari ini yang pertama kita mengucapkan terima kasih nih untuk adik-adik yang telah melayani, yang sudah memberikan kesaksian pujian. Iya, tadi ada kesaksian pujiannya dari Mitnea sektor 7. Oke, ada doa syafaat juga dari Grace sektor 13 dan Claire sektor 4. Terima kasih adik-adik untuk telah melayani di hari ini. Oke. Dokter selanjutnya kemana? Oke, Warta Pelkat PA yang kedua
ada dokumentasi Natura dan ucapkan terima kasih lewat video. Wah. Kita saksikan ya, Kita Kak. saksikan ya sama-sama videonya adik-adik. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberikan paket Natura dan persembahan kasih yang sudah disumbangkan ke Panti Asuhan Pondok Taruna Orphanage pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita nih. Iya, Kak. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria, 269. Tinggallah dalam Yesus. Bait 1 dan 2. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Baiklah adik-adik, hari ini kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga kita sudah memberikan persembahan. Nah, sekarang waktunya kita akan akhiri ibadah kita di hari ini. Ya, tapi sebelumnya Kak Evi undang semuanya berdiri ya, karena kita akan tutup dalam doa. Ya, kita bernyanyi, lipatlah tangan, tutup mata, kita
kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami boleh mengikuti ibadah minggu pelayanan anak di hari ini. Terima kasih banyak untuk segala pimpinanmu sehingga ibadah ini juga boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga mengucap syukur kami boleh bersama-sama memuji memuliakan namamu. Kami juga sama-sama boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan berkati kami, biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar tadi, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan akan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Engkaulah penolong dalam kehidupan kami hari lepas hari kami. Ya Tuhan Yesus, untuk itu Tuhan Yesus, kami serahkan kegiatan aktivitas kami ke depan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kiranya Tuhan Yesus juga mau memberkati, memberikan kami semua kesehatan agar minggu depan kami juga boleh mengikuti IPA Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, ampun salah kesalahan kami, ajarlah kami mensyukuri berkat demi berkat yang sudah Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Baik, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 104 ayat 24D. Di bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Selamat Minggu dan memberkati. Dadah. Ayat 2